saya Ginanjar Leo, saya dari Garut, asalnya dari Garut. Usia saya baru 24 tahun. Tanya status statusnya. Enggak. Terus selanjutnya gunung yang paling berkesan. Gunung yang paling berkesan dan menarik menurut saya yaitu Gunung Rinjani. Iya, Gunung Rinjani. Tentunya Gunung Rinjani itu gunung surganya dari semua gunung ya. Ternyata di sana itu banyak hal yang indah, terutama ada puncaknya juga indah, ada danaunya juga, ada curugnya, semua lengkap di sana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya nama saya Tiara Mandalawangi, asal saya dari Bogor. Kalau teman-teman sama om-om sama tante-tante yang tahu daerah Ciawi, Rancamaya, nah saya rumahnya di sana. Usia pokoknya lahiran 98 aja. 24 tahun juga. Yoi sama. Gunung paling berkesan menurut aku Semeru, karena di sana aku bisa nahan ego aku sendiri, termasuk ego teman-teman, karena ada kejadian yang emang berkesan menurut aku dari indahnya Ranukumbolo. Terus dari pada saat kita mau summit di situ aku ngelihat batu besar longsor, jadi mengharuskan kita untuk tahan. Aku tidak memaksakan ego aku sendiri dan ego teman-teman. Itu sih kalau aku. Ini banyak pembelajaran hidup ya. Oke, next dari siapa ini? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat sobat Daula Giri dan juga teman Bi mungkin. Perkenalkan, saya Boding Supriyadi dari channel Boding Adventure di YouTube. Saya berasal dari Bandung. Usia nggak usah lah ya. Ya. Usia di skip dulu. Gunung yang paling berkesan kalau teman Bi dan sobat Daula Giri yang nonton kedua channel itu pasti kalian tahu. Yang paling baru kemarin dari Gunung Argopuro. Di sana tuh gunung yang paling berkesan dan gimana ya, menyenangkan plus menyedihkan. Jadi buat yang penasaran silahkan langsung tonton di channel Daula Giri dan di channelnya Boding Adventure. Langsung buka channelnya Boding Adventure. Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ocha Nugraha dari Jakarta. Usianya 17 tahun. Gunung yang berkesan menurutku itu Gunung Raung. Kenapa? Karena pada saat itu aku mendaki cuma berdua, aku dan guide waktu itu. Nah, ada banyak kejadian yang menurut aku tuh sangat amat berkesan karena Gunung Raung itu kan gunung yang cukup ekstrim. Dia juga mendaki pakai peralatan yang cukup safety, jadi beda dengan gunung-gunung pada umumnya. Dan itulah Gunung Raung yang menurutku sampai saat ini adalah gunung yang paling aku suka. Oke, itu aja sih. Tepuk tangan untuk Ocha. Dan terakhir? Udah selesai. Belum. Oke, Kita siapa selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat nih ya semuanya ya? Semangat. Semangat. Oke. Kenalin, saya Rafatika Sari. Teman-teman bisa panggil saya Tika aja. Saya kebetulan dari Bogor juga. Untuk usia ya kurang lebih 20 tahun lah baru. Kenapa ketawanya begitu? Tawa. Ketawanya gelisah. Tiga kali nih ketawanya nih. Ya segitu kurang lebih. Oke, gunung yang disuka? Gunung yang paling berkesan buat aku sejauh ini masih Lau sih. Lau. Lau. Kenapa tuh? Lau ya. Lau. Uwe. Kenapa tuh? Karena 2 kali ke sana dan belum pernah dapat cerah. Pertama saya mendaki gunung itu pada saat lagi apa ya? Lagi apa nih? Lagi galau, pasti. Pelarian ceritanya. Ya, pelarian ya. Pada saat patah hati dan dari sana akhirnya keterusan deh sampai Oh, sekarang. tapi sampai sekarang masih galau. Alhamdulillah udah enggak. Awalnya lari dari cinta, sekarang lari-lari di gunung. Luar biasa. Oke, selanjutnya. Kenapa mendaki gunung? Iya. Karena jujur kalau aku
awal mendaki itu dari umur 1 tahun aku udah dibawa sama bapak sama mama karena kebetulan orang tua aku juga senang kegiatan outdoor. Makanya kadang masih banyak orang yang nanya itu nama Mandalawangi itu nama panggung kah atau cuma nama samaran kayak ikut-ikutan tren aja. Jadi kalau nama itu asli karena sejarahnya dulu bapak sama mama ketemunya di Lembah Mandalawangi Pangrango. Terus anak pertama jadilah namanya Tiara Mandalawangi. Keren banget. Jadi kayak udah mungkin karena udah dari kecil juga, jadi pas gedenya emang aku nggak bisa jauh-jauh, kayak aku lebih seneng kegiatan outdoor daripada kayak di kantoran kayak gitu. Oke. Jadi yang muda-muda di sini bisa jadi ada yang namanya anaknya titik nol. Oke? Ketemunya di sini suka dia anaknya namanya titik nol. Nah, oke, silakan dilanjut. Dari saya sendiri kenapa suka mendaki, karena ketika di gunung itu merasa tenang aja gitu. Jadi di saat pendakian, di saat di puncak itu merasakan lebih enak, lebih suka aja gitu, dengan suasana gunung seperti itu. Dibandingkan pantai dan Iya, dibandingkan pantai lebih adem. Bahkan di saat yang lain seneng cerah gimana gitu ya, kalau di perjalanan saya lebih seneng kayak hujan gitu. Kenapa tuh? Kabut. Kayak lebih syahdu aja gitu. Kayaknya Mas Ewok nih Iya, sembul banget. Iya, kalau di tenda kan kalau dengar gemercik hujan di tenda itu lebih enak. Ini yang nyakitin ini siapa sih? Kok sembul banget kayaknya? Nggak ada. Baik, kalau aku sendiri kenapa suka mendaki? Awalnya nggak suka, awalnya coba-coba. awalnya saya coba-coba. Iya, akhirnya dicoba. Nggak gitu. Awalnya suka mendaki itu diajak temen. Kemudian mulai candu. Wow, candu. Karena memang mendaki bikin candu. Nah, setelah mendaki beberapa gunung yang didaki, kemudian kenapa sampai sejauh ini jadi menggeluti sebuah hobi profesi ya, olahraga ekstrim ya. Karena aku ingin mengedukasi teman-teman semua juga gitu. Jadi nggak cuma sekedar pendakian. Jadi pendakian yang aku lakuin sekarang tuh ada beberapa edukasi yang bisa aku sebarkan ke teman-teman yang baru memulai pendakian dan juga yang nggak begitu paham tentang pendakian tersebut seperti itu. Itu aja sih. Terima kasih. Ya kurang lebih sebenarnya sama ya sama teman-teman yang lain juga. Kalau saya sih kenapa memilih mendaki mungkin awalnya terpaksa karena waktu itu ya ada kegiatan ekstrakurikuler dari sekolah saya dulu yang kenaikan tingkatnya itu harus survive di Gunung Salak. Jadi ya udah mau nggak mau benar-benar terpaksa, ya ternyata akhirnya terjebak nyaman. Aku sama Kang Ewok waktu itu ketemu di acara SWJ Ambassador. Kalau sama Kak Tiara, Kang Boding dan Kak Rafatika waktu mendaki ke Merbabu kemarin. Nah, kalau sama Tiara, Kang Boding dan Rafatika itu ketemu pada saat melakukan pendakian Merbabu kemarin bersama Daulagiri. Itu acara Sri Kandi ya. Tujuh Sri Kandi Daulagiri. Kalau sama Tiara sebelumnya kita udah pernah kenal di suatu program di endorse biasa gitu ya. Oke. Kalau sama Kang Boding impressionnya ya sedikit asik, cuma agak galak ya, karena memang Kenapa? kemarin itu kita mendakinya bikin konten dan aku sebagai talent dan Kang Boding sebagai videographer, jadi harus tegas gitu. Jadi kayak ini orang galak banget sih gitu, tapi Diajak lari. enggak sih, dia yang lari-larian, aku enggak. Nah terus ke sini-sininya ya ternyata memang orangnya asik. Rafatika ya seperti perempuan-perempuan pada umumnya, itu aja sih. Gimana perempuan-perempuan pada umumnya? Ini bertanya-tanya loh. Laki-laki perempuan-perempuan pada umumnya. Apa itu? Bagaimana tuh? Ya, Kayak pendaki gimana? perempuan, aku ngeliat kalau ada perbedaan di antara Tiara dan juga Rafatika. Kalau Rafatika menurut aku terlalu feminim banget. Gitu. Ya, kalau Tiara, kalau Rafatika tuh sedikit bercanda sama aku karena memang nggak begitu humoris. Kalau Tiara sama aku itu kita udah rusak ya, Oke. udah barbar gitu. LCD-nya Jadi udah kena. kebanyakan bercanda jadi ya udah seru. Itu sih. IC-nya kena. Oke. Itu aja. Itu dari Teh Ocha. Sekarang dari Teh Martika boleh. Boleh, ya udah. Kalau impression sendiri dari aku untuk Ocha sendiri ya, kalau menurut aku nggak expect sama sekali kalau ternyata Ocha ini anaknya sebocor ini. Iya asli. Karena aku lihat di konten-kontennya tuh aku pikir kayak
apa ya, tipe perempuan yang anggun dan apa ya, punya wibawa sendiri gitu kan. Tapi begitu ketemu, hah kok gini ya gitu sih. Kalau Kang Boding ya udah ketebak lah, humble banget gitu dan asik sih alhamdulillah. Iya, Tiara juga gitu karena kesan pertamanya juga diajak joget waktu itu. Jadi ya udah tahu udah pasti Tiara orangnya kayak gitu. Terus dan untuk Kang Ginanjar Leo, Kang Ewo, kebetulan kita baru ketemu sekarang. Sepertinya ekspektasi aku sesuai sih. Kayaknya agak-agak pendiam gitu, kayak cowok-cowok pendiam gitu. Cowok-cowok soft boy gitu. Oh belum kenal katanya. Kayaknya kalau udah kenal ini ya kayak Ocha gitu. Ya udah sih paling gitu aja. Boleh. Kang Boding, ya, Tiara juga Kang Ewo. Kurang lebih hampir sama mungkin ya. Ini yang pertama dari ini dulu nih. Kalau kita ngelihat konten-kontennya dia kan kayaknya anggun, yang bawa kayak VO gitu kan, dia wah pokoknya berbobot banget, berkelas banget. Nah ketika ketemu bener sebocor itu dia. Kalau Tetika dari saya singkat aja, dia tuh smart. Sementara kalau Tiara bestie banget. Kalau Kang Ewo ya memang kita baru bertemu sekarang, jadi belum bisa ngasih insight yang lebih. Selanjutnya, iya dari Tika, dari Teteh Tika, dari Bebep, aku bisa manggil Beb. Aku seneng sama Tika, orangnya smart, pinter ngomong. Jadi aku juga banyak belajar. Jadi meskipun kita sama-sama kerjanya konten kreator, aku banyak ngambil dari teman-teman aku, dari Kang Boding, dari Tika. Aku suka orangnya pinter ngomong, public speakingnya bagus. Nah kalau Ocha, kayaknya aku sama Ocha kayak udah nempel banget, kayak udah nggak bisa dipisahin gitu ya. Kayak bener-bener aku orangnya senang bercanda dan aku senang sama kenal sama orang baru. Jadi siapapun itu kalau emang dia responnya baik, aku pun pasti bakal memberikan yang lebih gitu. Pokoknya Ocha tuh friendly dan humble banget dan bocor parah, ruksak bahasa Sunda namanya. Mang Boding humble. Kalau misalnya yang lagi project memang orang bisa lihat sih kayak orangnya galak, sedikit kayak pendiam, diam merhatiin gitu. Cuman kalau nggak digituin kita juga nggak akan gerak gitu, karena aku orangnya susah gitu kalau untuk diajak serius gitunya, bukan serius ke arah sana ya. Kalau Kang Ginanjar, aku baru pertama kali ketemu, orangnya stay cool. Cuman kalau kayaknya belum kena ke dalamnya nih. Harus agak disenggol sedikit. Tadi kan semua berarti ngebahas Kang Ewo, stay cool, sendu. Kita sekarang dengar impresinya masing-masing gimana deh? Dibalik di mana deh? Kalau saya sendiri ya karena belum terlalu kenal sama teman-teman yang ini, mungkin baru kenal sama Teh Ocha doang ya waktu di kegiatan. Ya emang waktu di kegiatan itu Teh Ocha itu gabungnya sama circle cowok semua waktu di kegiatan itu. Satu-satunya cewek yang main sama kita gitu. Jadi saya cuma baru kenal sama Teh Ocha, dan yang lainnya kayaknya emang bakalan asik sih, soalnya sama-sama konten kreator juga kan ya. Jadi kita bisa seru-seruan bareng. Tapi mungkin bisa kasih impression pertama kali aja nih lihat ya, selain Teh Ocha gitu. Dari Kang Teteh ini mungkin impression hari ini lah, pertama kali ketemu gimana tuh? Kalau Tiara kan impresinya pasti pertama joget, udah pasti dong. Ya kayaknya sih seperti yang mereka bilang sih kayaknya, bukan. Gimana nanti aja lah kita. Pertama saya pengen nanya sama Kang Boding, kan yang saya tahu awalnya itu Kang Boding dari pekerja pabrik, betul? Ya. Terus pindah ke jadi konten kreator. Nah yang ingin saya tanyakan itu ke Kang Boding, itu prosesnya berapa lama perpindahan dari pekerja pabrik ke konten kreator sampai saat ini gitu. Mungkin itu aja Kang Boding. Jawabannya, saya sendiri ngerintis YouTube itu mulai dari 2017, berarti kurang lebih sekitar 5 tahunan ya sampai sekarang, sampai saat ini. Cuman 4 tahun itu saya memang masih ngerangkap sambil kerja gitu, dan itu memang tidak fokus, jadi hanya istilahnya cuma iseng-iseng berhadiah. Dan setelah 1 tahun terakhir memang saya lepas dari kerjaan. Sebenarnya itu karena keterpaksaan, gara-gara pandemi kemarin ya, mungkin perusahaannya agak sedikit oleng, ada penyesuaian gaji yang menurut saya tidak sesuai. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar. Sama Katika suka sering camping solo. Nah itu seberapa
kuat mentalnya. Iya, kalau pertanyaan soal mental ya, mental saya ketika saya solo camping, sebenarnya ya banyak sekali teman-teman yang bilang kok berani banget gitu. Ya mungkin sekarang saat yang tepat buat saya jawab. Kalau sebelum saya seberani itu, saya pernah sangat takut. Cuma saya tipe orang yang saya harus bisa mengalahkan diri saya sendiri, bukan mengalahkan orang lain. Jadi ketika saya takut, saya mau sampai kapan takut? Saya harus lawan rasa takut saya. Ya itu saya harus bunuh rasa takut saya. Makanya dan sampai akhirnya sekarang saya bukan nggak takut sih, lebih kayak saya sendiri bertanya apa yang harus saya takuti. Gitu sih. Selain keberanian, persiapan apa yang diperlukan karena kan takutnya ada apa-apa, apakah ada warga sekitar yang ngejagain atau malah ternyata bohongan nih di belakang konten kreator ada 2 gitu tenda misalnya gitu kan. Jadi seberani apa? Karena saya kemarin gara-gara Kang Boding bulan lalu saya coba solo camp di Cilember, jam 9 saya turun ke bawah karena serem ternyata. Apa bisa sekuat itu gitu? Sama persiapannya apa sih? Itu aja, terima kasih. Saya ceritakan dulu ya yang kronologis. Yang waktu ngebahas itu, jadi itu lokasinya sebenarnya tuh nggak terlalu masuk ke hutan-hutan banget, agak pinggir kebun, tapi memang pada saat itu memang belum ada jalan sama sekali. Jadi prosesnya itu saya ngebahas bikin jalan dulu, carrier sama kamera dan sebagainya itu taruh dulu, bikin jalan dulu. Ketika sudah ada jalan balik lagi ngambil carrier dan masang kamera kayak gitu. Memang lumayan sangat-sangat menguras tenaga banget, mental juga. Dan dari setelah kejadian itu akhirnya saya untuk nyari lokasinya itu pilih-pilih. Jadi sebisa mungkin jangan yang terlalu bebas banget karena memang itu benar-benar menguras tenaga. Untuk kesan-kesannya di acara Fun Camp ini sangat seru. Karena aku bisa ketemu sama teman-teman lama juga, jadi sekalian reunian. Semoga nanti acara Fun Camp yang kelima ya bisa lebih seru lagi dari ini. Amin. Oke. Dan untuk pesannya buat teman-teman yang mau memulai pendakian, seperti ketika yang tadi sudah katakan, diusahakan untuk mencari tahu dulu tentang apa itu pendakian. Jadi nggak cuma sekedar naik gunung terus pulang bawa capek gitu. Jadi teman-teman tuh harus tahu dulu PPGD-nya, terus manajemen pendakiannya, dan yang pastinya yang sudah dibahas tadi sama Kak Yuda ya, yang tentang sampah. Tolong jangan buang sampah sekecil apapun, yang Kakak Tiara juga yang sudah sampaikan, karena risih nggak sih kalian ke tempat yang kalian suka kemudian banyak sampah berserakan, kan nggak enak banget dilihat. Jadi marilah kita sama-sama untuk tidak membuang sampah sembarangan. Itu aja sih, sekian dari aku, terima kasih.